sangat berbahagia jika target spending yang dikeluarkan oleh wisatawan Nusantara di pariwisata Muslim friendly ini bisa meningkat antara 5-10% karena mereka memiliki kemampuan itu. Mereka tadinya berwisata di luar negeri, tapi karena sekarang ada pandemi, mereka berwisata di dalam negeri dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sekarang kita kan masih dalam situasi di mana krisis melanda, terutama karena pandemi. Nah, bagaimana kira-kira kontribusi nanti yang diharapkan dari sektor wisata Muslim friendly istilahnya ya, kalau kita menghindari polemik gitu, ramah terhadap Muslim, sampai seberapa dia mampu mendorong terhadap upaya kebangkitan ekonomi ini, Pak Sandi, ekonomi nasional terutama. Jadi kita lihat bahwa selama ini sektor travel dan tourism menyumbangkan 10%, lebih 10,4% terhadap GDP global. Dan 334 juta lapangan pekerjaan. Dan 10% dari total lapangan pekerjaan yang tersedia itu di sektor pariwisata dan travel and tourism. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, justru kita belum mencapai angka 10,4% itu. Kita masih ada di target 4,6 sampai 4,8%. Ini yang harus kita tingkatkan. Bagaimana dengan adanya pariwisata halal, ada ecotourism, ada sports tourism, dan wisata-wisata minat khusus, wisata berbasis alam dan budaya. Ini bisa mendorong, harapan saya di dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, pariwisata kita berkontribusi bisa mencapai mendekati 10% dari PDB kita. Yang kedua, wisata halal di Indonesia tahun 2019 telah menyumbang spending sebesar 4,5 miliar dolar. Dan menarik wisatawan mancanegara Muslim sebanyak 3,6 juta wisatawan. Atau lebih dari... Satu tahun itu ya? Satu tahun di 2019, 22% dari jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Nah, ini baru di titik awal, Mas Kohar. Ini akan terus berkembang. Jadi target saya dengan beberapa pendekatan yang sangat targeted dan segmented, layanan pariwisata berbasis extension of service dan ramah Muslim ini akan bisa juga bertumbuh double digit dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, dengan pertumbuhan seperti itu, kita yakin pariwisata Indonesia secara total bisa mendekati sumbangsihnya kepada PDB kita antara 9-10%. Itu target utama kita. Dan kita sebetulnya sih udah hampir nyampe ke sana ya, karena kalau lihat daya tawar wisata halal di Indonesia atau bargaining position kita, competitive positioning kita, di tahun 2019, ini data dari Global Muslim Travel Index, Indonesia ini di antara negara-negara OIC atau negara-negara OKI, Organizations of Islamic Cooperation Countries, kita di tingkat pertama, head to head sama Malaysia. Jadi posisi 1 itu Malaysia sama Indonesia. Jadi kita udah nggak kalah sama Malaysia. Kita sudah menjadi negara tujuan utama destinasi wisata ramah Muslim dunia. Nah, ini yang harus kita terus tingkatkan. Karena pemeringkatan tersebut dilakukan berdasarkan penilaian 4 indeks utama. Yaitu berkaitan dengan akses, komunikasi, environment, dan layanan, services. Berarti kan komunikasi kita harus mesti tingkatkan. Akses dengan infrastruktur. Environment itu kita jaga keberlanjutan lingkungan. Karena pariwisata halal itu harus juga halalan toiban. Bahwa wisata kita itu tidak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Dan juga layanan services tadi seperti makanan, fashion, juga kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Nah, tadi terakhir disebut kerajinan tangan dan seterusnya kan ekonomi kreatif. Nah, bagi ekosistem ekonomi syariah, ini kan sumbangan dari ekonomi kreatif juga tidak bisa dipandang remeh ini dari beberapa. Ini sampai sejauh ini potensi yang masih bisa dikembangkan lagi dari
apa namanya ekonomi kreatif yang bisa berbasis syariah ini bagaimana Pak Sandi? Ya, luar biasa ya bahwa kita punya dari segi kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB kita nomor 3 nih Mas Kohar di dunia. Nomor 1 Amerika dengan Hollywood. Ya. Nomor 2 Korea dengan K-pop. Ya. Nomor 3 udah Indonesia. Nah, Indonesia ini punya luar biasa dari segi kuliner, dari Sabang sampai Merauke itu potensinya luar biasa, dan sudah beberapa tahun terakhir rendang menjadi makanan yang paling terpopuler dan terenak di dunia. Berarti kita bisa tingkatkan. Terus kita punya musik, dangdut, kita punya film, kita punya kerajinan tangan. Tadi bilang bagaimana kerajinan yang tangan yang diminati, misalnya seperti tasbih, atau kita kadang-kadang ya inilah bahwa pemerintah sekarang mendorong gerakan bangga buatan Indonesia. Sementara kalau kita banyak sekali pakaian-pakaian kita yang kita kenakan itu justru impor dari luar negeri, termasuk pakaian kita untuk beribadah. Ini saya pakai baju, misalnya baju koko, baju syari, ini kreasi anak bangsa, 2D. Ini adalah peluang-peluang yang harus kita kembangkan karena produk-produk kita udah nggak kalah lagi dengan produk-produk dunia. Masih banyak yang menyayangkan gitu kalau kita mesti umroh atau haji, kenapa pakai ihramnya dari impor dari China. Padahal kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih berdaya saing, dan kita yakin bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi pembeda, menjadi diferensiasi dari kita mengungguli negara-negara lain dari segi indeks komunikasi dan indeks services. Kita lihat bahwa ada digital presence. Ini juga dalam sisi komunikasi ya. Kita punya ekonomi digital yang sudah sangat maju. Kita punya outreach. Dan kalau index services itu mengenai halal dining, kita harus tingkatkan peringkat-peringkat halal dining, tempat kita beribadah, prayer place, di airport sudah bagus, tapi di hotel apakah sudah ada setiap hotel itu menyediakan arah kiblat, menyediakan sajadah, menyediakan Al-Quran di dalam lacinya. Ini yang harus kita tingkatkan. Saya yakin Indonesia mampu untuk memperoleh capaian yang lebih tinggi. Kita juga telah kita sudah dapat World Best Halal, Family Friendly Tourism Destinations, dan World Best Halal Honeymoon Destinations. Jadi untuk yang baru nikah di seluruh dunia ingin honeymoon, destinasinya bisa didapat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan kalau kita lihat 10 destinasi unggulan pariwisata ramah muslim ini bisa kita tingkatkan seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Great Batam Area, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Ini menurut saya pengembangan dan pemasaran pariwisata halal ke depan harus terfokus pada destinasi-destinasi tersebut. Nah, dengan banyaknya sekali potensi seperti itu, kita saat ini masih menghadapi pandemi. Apa harapan kira-kira yang akan kita apungkan, bisa kita banggakanlah optimisme ke depan? Kira-kira berapa bulan lagi sih kita bisa kick off semua tadi yang disebutkan oleh Pak Sandi ini? Ya Pak Kohar, kalau kita lihat tentunya kita sangat ingin segera memupuk semangat, membuka peluang agar ekonomi pulih. Waktu ditentukan oleh kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan. Saya selalu bilang bahwa CHSE, sertifikasi untuk cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability harus digenjot end to end. Mulai dari kedatangan wisatawan di satu tempat destinasi sampai kepulangannya. Bagaimana kita memastikan rasa aman dan nyaman. Fokus pariwisata Nusantara yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan target harapan saya, kalau Pak Kohar nanya harapan saya,
target pengembangan pariwisata halal di Indonesia ini kita kembalikan ke rencana strategis pariwisata halal tahun 2014, yaitu spending wisatawan mancanegara muslim di Indonesia itu mencapai 7,6 miliar dolar. Berarti kita sudah hampir mencapai 60-70% dari angka tahun 2019. Kedua, jumlah wisatawan mancanegara muslim di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita beri tanda kutip, karena di tengah pandemi ini target-target sangat bergantung terhadap keadaan COVID baik di negara tempat mereka tinggal maupun COVID yang ada di Indonesia. Targetnya 6 juta wisatawan mancanegara muslim hadir di Indonesia. Target harapan ketiga, Indonesia mempertahankan posisinya, peringkatnya di posisi 1 di Global Muslim Travel Index. Berikutnya, daya saing industri kita mentok di 97. Harapannya kita bisa pertahankan, malah kita tingkatkan. Dan terakhir, pergerakan wisatawan Nusantara Muslim. Nah, ini yang peluang paling besar, Pak Kohar. 265 juta wisatawan. Jika kita bisa mencapai angka-angka tersebut, saya yakin pariwisata kita akan bangkit dan ekonomi kita akan pulih. Nah, baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno sudah bicara panjang lebar tentang ekonomi syariah. Senang rasanya bisa mendapat pencerahan ini karena ada beberapa hal-hal yang tadi salah. Tetapi sebelum saya tutup ini menyangkut tadi beberapa hal tadi kan perlu dipromosikan ini Pak Sandi, perlu dikomunikasikan dengan cara yang tepat itu. Nah, strategi komunikasi saat ini apakah sudah cukup atau bagaimana? Nah, promosi wisata halal di tengah pandemi. Pertama, kita harus sampaikan bahwa Indonesia fokus untuk menekan penularan COVID-19 dan hadir untuk memastikan rasa aman dan rasa nyaman bagi pariwisata. Jadi strategi pemasarannya itu harus fokus pertama bahwa kita sangat-sangat memprioritaskan penanganan COVID-19 dan mengutamakan sisi kesehatan. Nah, kedua, strategi pemasarannya itu harus berdasarkan destinations, origin, dan time. Di tengah pandemi, kita menyasar destinasi tadi yang saya sudah sebutkan beberapa negara. Kapan? Karena mereka itu berlibur nggak sepanjang tahun, ada waktu-waktunya. Terus dari segi branding, advertising, dan selling. Bagaimana logo halal Indonesia ini juga eye-catching. Jangan terlalu sulit dimengerti oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Jadi logo halal ini kita gunakan untuk meningkatkan citra, tapi dikemas dalam bentuk yang betul-betul eye-catching. Selanjutnya promosi destinasi pariwisata itu yang unggulan secara gencar dengan penggunaan diaspora, pekerja migran Indonesia, maupun trade show, festival, pameran yang sekarang virtual itu bisa kita dorong. Kebetulan nanti ada Dubai Expo, ada Arab Travel Market, ATM, dan juga ada strategi paid media, own media, social media, and endorser, POSE. Ini ahlinya dari Bu Kiki dan Bu Nia nih, bahwa kita betul-betul menggunakan segala cara untuk menjangkau target potensi market kita. Sekali lagi, CHSE itu harus kita dorong, cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability, dan kita pastikan bahwa wisatawan yang akan datang ke Indonesia akan mendapatkan prioritas dari segi pelayanan, keutamaan dari segi kesehatan, dan juga akhirnya mereka akan mendapatkan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Indonesia, destination of choice. Baik, terima kasih. Akhirnya kita mendapatkan apa yang saya katakan tadi. Pemirsa, semua pendengar yang ingin melihat bagaimana sebetulnya potensi wisata halal itu luar biasa. Kemudian yang kedua, wisata halal bukan seperti yang selama ini dipersepsikan. Jadi semua ternyata gamblang dan
Islam itu rahmah, Islam itu membawa kebaikan, termasuk di dalamnya ada garansi tadi itu, inklusivitas. Jadi meskipun ada embel-embel halal, ramah muslim, tetapi juga sekaligus otomatis juga ramah bagi yang lain-lainnya. Baik, terima kasih Pak Sandiaga Uno atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita akan bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kohar. Terima kasih. Ya. Sobat Medcom.id, juga pemirsa Metro TV Lampung dan Sobat Lampung Pos yang berbahagia. Cukup sudah dialog kali ini Syariah Corner, tetapi jangan lupa kami masih akan hadir dengan perbincangan tentang ekonomi syariah dan ekosistem ekonomi syariah pada episode-episode berikutnya. Saya Abdul Kohar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.